Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kami di Agritrak Balai Penyuluhan Pertanian Amuntai Selatan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita kedatangan tamu, salah seorang penyuluh dari Kecamatan Amuntai Selatan, itu Pak Eka Debi Yudianto, Ya. SP. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Oke, ini menarik nih Pak untuk diperbincangkan tentang pembasmi gulma Ya. atau susupan gunung. Ya. Kalau istilah di bahasa kita di Hulu Sungai Utara itu biasa disebut dengan rumput jablay. Ya. Mungkin Bapak sudah melakukan penyemprotan drone segala macam. Terus mungkin bisakah kita melihat nih highlight dari penyemprotan drone tersebut, bisa ditampilkan lewat video atau gimana gitu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Debi Yudianto. Saya selaku bertugas sebagai penyuluh pertanian di BPP Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk drone ini sendiri sudah kita lakukan mulai bulan Juni 2022. Nah, ide itu ada karena daerah kita khususnya Hulu Sungai Utara itu sangat Hampir 80% ya rawa ya Pak ya? Rawa dalam, rawa sedang, ya kan. Jadi dari data itu kita lihat dari dinas pada saat itu tuh sekitar 30.000 hektar. Lahan pertanian kita di Hulu Sungai Utara itu ditutupi oleh Susupan gunung susupan atau rumput gunung jablay atau ini rumput ya? jablay, atau dikenal dengan bahasa Indonesia itu putri malu raksasa. Oh, nah itu. Nah dari situlah kita itu merasakan masalah yang dihadapi petani dengan Karena masalah ini Pak ya menjadi Bapak ini terinspirasi Iya, betul. Jadi dengan itulah kita itu mencari ide apa yang bisa Cocok, Pak, kita ya, lakukan, bisa kita terapkan dan bisa kita terapkan di petani-petani kita untuk supaya susupan gunung khususnya ini cepat selesai, ya kan, cepat dibasmi, sehingga perluasan lahan pertanian khususnya tanaman pangan padi kita itu menjadi bertambah luas, sehingga produksi dan produktivitas kita juga di Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi meningkat. Oke, baik Pak Ika, menarik nih, karena dilihat dari perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini, Ya, alat-alat pertanian ini kan sekarang sudah semakin canggih. ya betul. Terus kalau dilihat dari beberapa media massa atau di YouTube kan, misalnya kita sambil buka YouTube, di-share gimana gitu. Untuk teknologi ini mungkin ulun lihat itu sudah sama seperti kayak negara maju ya, seperti Thailand, betul. Cina. Karena di sana sudah mengadopsi teknologi dengan modernisasi. Ya, betul. Pak Ika, nih mungkin kalau boleh disimpulkan berarti nih Pak Ika adalah salah satu pelopor dari drone penyemprot gulma di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mungkin selain di Hulu Sungai Utara, apakah ada lagi nih Pak di kabupaten kota di Kalimantan Selatan yang menggunakan drone sprayer ini Pak? Nah, terima kasih. Jadi drone kita ini sejarahnya itu kan kita hanya sebagai percobaan, ya kan. Percobaan itu berarti kita menggunakan semacam demonstrasi, ya, demonstrasi untuk mengenalkan di daerah dulu. Untuk mengenalkan di daerah kita khususnya Hulu Sungai Utara. Jadi drone itu merupakan drone penelitian. Nah, ya kan. Nah, dari drone penelitian itu, jadi kita berasumsi dengan drone itu sendiri, kenapa tidak kita teruskan kan untuk mendapatkan betul-betul untuk kebutuhan itu memang bisa dipakai oleh petani dengan biaya yang lebih murah, ya kan gitu. Jadi karena
di semua drone itu banyak jenisnya, ya kan, ada T10, ada T25 sampai jadi T60. bermacam-macam lagi ya Pak? Bermacam-macam. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, dari yang T10, T25 atau T60, yang membedakannya itu apa itu Pak? Kalau dari nama dan tipenya itu Pak. Jadi untuk merek drone itu sendiri ada dua, ya kan, ada dari Agras dan dari DTI, ya kan. Agras itu merupakan perusahaan yang ada di wilayah Indonesia bagian barat, ya kan, yang berpusat di Jakarta kan gitu. Yang DTI itu ada di wilayah Sumatera, Sulawesi. Jadi membedakan tipe T10 dengan tipe yang lain itu pertama itu kalau T10 berarti berat bobot yang kita bawa di dalam drone itu 10 liter. Oh, berarti itu kan berdasarkan berat bobot sesuai dengan ukuran dan nama serinya ya? Iya, betul. Kalau T10 berarti 10 liter untuk herbisida, iya, dicampur dengan air yang bisa diangkat. Iya, betul. Cuma kita dari beberapa tipe kita harus bisa mengetahui teknologi itu sendiri yang ada di drone. Seperti T10, kenapa kita memakai T10 di Hulu Sungai Utara? Karena pertama, untuk lahan di Hulu Sungai Utara itu terlalu banyak pohon, terlalu banyak kandang, dan juga terlalu banyak rumah. Jadi untuk kita menggunakan di atas T10 itu memerlukan kos yang sangat tinggi, karena kesulitan yang sangat tingkat tinggi. Kesulitannya ya, tergantung dari tingkat kesulitan. Betul. Jadi kita lebih hemat dengan T10. Dan kelebihan T10 itu di medan paling sulit bisa kita atasi. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk 10 kita menggunakan di sini kan ada sekitar 8 sampai 9 liter herbisida, ya kan? Dan itu hasil dari percobaan kita di lapangan yang dulunya itu rata-rata dari petani itu satu borong sekitar 1 liter. Jadi kalau 1 hektar 35 borong berarti 35 liter. 35 liter untuk 1 hektar. 1 hektar. Jadi kita dengan percobaan manual kita di lapangan bisa kita tekan sekarang menjadi 8 liter saja. Ya. Terus ini untuk yang menjadi operatornya ya Pak. Kalaunya drone ini kan terbang. Iya, betul. Terus nggak mungkin kan buat operatornya ke sawah juga gitu. Terus itu menggunakan titik GPS atau gimana Pak? Biar bisa di map gitu. Ya. Jadi kan kalau dilihat dari video yang ditayangkan, saya lihat itu Pak Ika, cuman di pinggir jalan aja, tapi operatornya di samping Pak Ika, sambil gini-gini. Betul. Berarti kan itu menggunakan GPS ya Pak? Betul. GPS-nya dikunci dulu, terus baru disemprot. Berarti kan itu udah terkunci, nggak bisa keluar dari GPS-nya. Kalau untuk sebelum kita lakukan penyemprotan itu kita lakukan mapping. Ya kan dulu. Alat kita ini ya lebih canggih daripada alat pertama yang kita datangkan itu yang hanya sebagai penelitian. Jadi drone T10 Agras ini sudah menggunakan autopilot. Sama seperti pesawat terbang, autopilot. Dan juga menggunakan GPS langsung ke satelit. Jadi semua di remote itu bisa kita kunci setelah kita selesai mapping. Setelah kita kontrol, misalnya herbisida 8 liter, seperti kalkulator. Nanti airnya berarti misalnya remote kontrolnya sudah bisa mencampur untuk herbisidanya. Misalkan betul. dalam 1 hektar atau setengah hektar. Kalau setengah hektar kan dimasukkan jumlah luasan lahannya, terus dimasukin jumlah herbisida yang digunakan, terus campurannya lagi Pak ya. Campur air, itu. Berarti ini sudah sangat canggih ini Pak. Jadi seperti kalkulator lah, 8 tambah 2 10 seperti itu ya kan. Jadi di dalam satu tangki 10 liter itu sudah kita konfirmasi, sudah kita kunci menjadi 1 hektar. Nah, itu. Terus untuk keadaan lokasi ya kan, ya mungkin ya itu mungkin karena ya apa ya bahasanya tuh ide-ide yang nggak disengaja sebenarnya itu
kita tampilkan drone ya kan. Dengan kita lakukan dari bulan Juni 2022 sampai sekarang hampir 2 tahun Pak, ya, 2 tahun 2 lebih. tahun lebih ya kan. Itu ada sekitar, khususnya di Hulu Sungai Utara itu sudah mencapai 2000 hektar lebih. Sudah ya kan? mencapai dari 2000 hektar itu sudah masuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara, itu sudah beberapa kecamatan Pak, berarti Ya, Pak? ada 6 kecamatan. Iya. Nah, 2000 hektar itu ada di 6 kecamatan di 39 desa. Nah, jadi ya alhamdulillah untuk kegiatan kita ya setelah kita melakukan penyemprotan dengan menggunakan aplikasi drone ini, terbantulah kepala desa ya kan. Maksudnya itu pada saat memang karena kita lahan rawa dalam ya kan, jadi rata-rata kita nih Kalau rawa dalam nih Pak ya, kalau dilihat dari kontur Kabupaten Hulu Sungai Utara, ini kalau kita semprot manual kayaknya nggak bisa Pak ya? bisa cuma nggak mampu. Nggak mampu. Nggak mampu tenaga, kos pun lebih tinggi. Iya. Karena kita di sini juga melihat dari segi manfaat yang dirasakan oleh petani-petani khususnya di Hulu Sungai Utara dengan menggunakan aplikasi drone pertanian dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Karena di Hulu Sungai Utara ini ada beberapa aplikasi yang sudah lebih dulu sebelum ada drone ini, seperti kapal penghancur, ya kan, kapal penghancur gulma. ya, terus ya manual ya lebih pertama ya kan, yang berikutnya pakai eskavator. Iya. Nah itu, jadi kita bandingkan dari segi waktu, dari segi biaya, manfaat langsung dirasakan masyarakat itu lebih murah, lebih hemat waktu, dan lebih cepat dimanfaatkan oleh petani dan nelayan kita itu hanya dengan drone. Oke. Mungkin saya ingin bertanya lagi nih Pak Ika. Ya silakan. Tanya terus ya Pak Ika. Ya. Silakan. Mungkin apa sih pembeda antara kita menyemprot dengan drone spraying dengan cara kita manual? Ya. Mungkin kan untuk drone ini nggak cuman rumput jablay atau susupan gunung. Ya, betul. Bisa kan yang di pematangan kita gunakan. Terus ini yang ingin saya tanyakan, apa sih pembeda keunggulan dari drone spraying daripada manual? Keunggulan itu otomatis jauh Lebih unggul ya, Pak? lebih unggul drone. Pertama, untuk dalam kawasan 1 hektar lahan pertanian yang ditutupi oleh gulma ya kan, itu kalau pakai manual itu, kalau 1 hektar itu mungkin dengan rata-rata 10 orang 1 minggu nggak selesai. Nggak selesai Pak? Nggak selesai. Kalau untuk manual. Untuk manual. Tapi kalau untuk menggunakan drone ini, Kalau untuk drone, dalam kurun waktu berapa hari atau berapa jam nih Pak Ika? Hanya 7 menit. Wow. Hanya 7 menit selesai. Nah, dari waktu otomatis lebih hemat, ya kan? Jauh lebih hemat. Jauh lebih dari hemat. 7 menit ke 7 hari. 7 hari. Lumayan banget tuh. Nah, itu yang terus untuk untuk biaya pun lebih hemat, ya kan, lebih hemat pakai drone daripada manual yang Nih, mungkin nih saya ingin tanya lagi nih Pak Ika. Tanya terus nih. Ya, iya. Ini Pak Ika, untuk analisa biaya. Kalau untuk analisa biaya kita menggunakan drone dalam 1 hektar, Ya. itu berapa biayanya? Ya. Yang konvensional itu berapa sih Pak Ika? Jadi kan kita melihat nih selisih antara yang disemprot dengan drone Betul. dengan yang manual. Betul. Agar bisa menjadi pembanding petani-petani kita di lapangan. Iya, betul. Terima kasih. Sebelum ini kita memang sudah melakukan beberapa kali, ya kan, untuk harga sewa drone itu saat ini masih berkutik di 1.125.000 sewa Itu drone per sewa drone-nya aja? Ya, sewa drone-nya per hektar. Per hektar. Nah, per hektar. Ditambah lagi untuk Herbie. Ya, kalau Herbie kan kita kan harga tuh naik turun. Iya. Contoh misalnya 100.000. Harga ini fluktuasi nih Pak. Iya, kadang kan sehari bisa naik 5.000, turun 1.000, naik lagi. Ya, anggap kita misalnya rata-rata kalau harga sekarang 75.000, Iya, ya kan. betul. Kalau misalnya kita menggunakan 8 liter dalam 1 hektar berarti
tambahannya 600. Iya. 600 ditambah 1.125.000 berarti kan 1.725.000 per 1 hektar. Per 1 hektar. Tapi kalau manual kita sudah beberapa kali survei ya kan, baik itu di Kecamatan Babirik, Sungai Pandan yang ada di Hulu Sungai Utara sampai ke Amuntai bagian utara, itu rata-rata sekitar 3.500.000 sampai 4 juta per hektar. Berarti lebih dari 50% Pak ya? Iya. Lebih unggul menggunakan alat semprot drone Ya. dibanding yang manual atau yang konvensional. Ya. 50% dari segi biaya, terus dari segi waktu Pak ya? Ya. Efektif dan Sangat- efisien sangat nih, hemat. menggunakan drone spraying ini. Betul, betul. Kalau masalah hasil sih ya jangan ditanya lagi ya kan, kalau manual tuh seberapa kuat orang membawa obat ya kan dengan Nggak seperti alat Pak ya? luar biasa punya. Bisa-bisa nanti orang yang nyemprot bisa binasa itu. Karena pada saat kita hitung rata-rata ketinggian gulma ya kan, Ya. pada saat banjir itu sekitar 2 meter. Iya. Jadi kalau kemarau rata-rata kita 2 sampai 3 meter dari permukaan ya kan sampai ke dasar. Wah, sudah tinggi gulma itu daripada Berarti kita. itu tinggi gulma Pak Iya, ya? betul. Daripada orang yang menyemprot. Betul, betul. Nah, jadi untuk dengan keadaan sekarang alhamdulillah suatu hal yang membanggakan bagi diri saya. Sampai sekarang itu sudah apa yang saya kenalkan aplikasi drone ini untuk mengatasi gulma sudah dituruti oleh kabupaten lain. Iya. Yang saat ini Ini kita kabupaten mana nih Pak yang udah ini? Minta maaf, Pak. Ya, Silakan minum, Pak. Silakan sambil diminum. Oke. ngobrol terus nih. Oke, Haus. silakan diminum Pak. Ya, Hidangan terima yang kasih. kami sediakan. Itu menarik nih Alhamdulillah. untuk kabupaten mana nih yang sudah melihat dari Kabupaten Hulu Sungai Utara akan menggunakan drone spraying untuk Ya. membasmi gulma. Terus nih kabupaten mana nih yang udah pada di HSU udah menggunakan drone spraying nih. Wah, kita belum. Ini kabupaten mana ini Pak? Menarik nih. Sekarang sudah jalan 2 tahun lebih kan ya, pada saat kemarin itu kita ada dihubungi oleh pihak Hulu Sungai Selatan. Oh, Kandangan Pak ya? Kandangan meminta bantu untuk kegiatan demo penyemprotan yang ada di Kandangan khususnya di wilayah negara. Oh, Nah, wilayah karena kan negara. Karena wilayah negara ini kan potensi pertanian. potensi pertaniannya luas. Ya, betul. Terus kalau dilihat dari kontur geografinya, kecamatan Nagara ini kan satu dataran aja nih sama Betul. kecamatan Babirik Ya. di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Betul, betul. Jadi karena itulah yang kemarin memang ada beberapa ya kan yang tampil di Hulu Sungai Utara ya kan, ada demo dari pihak lain ya kan. Cuma pada saat itu kita dipanggil oleh pihak negara untuk bantu itu karena drone kita ini kan sudah jalan sekitar 2,5 tahun. Jadi dari semua medan sulit apapun yang pernah kita lakukan, alhamdulillah bisa kita atasi. Bisa ditembus Pak ya? Iya, dengan betul. menggunakan drone. Nah, Kalau menggunakan manual nih agak susah Pak ya? Sangat sulit. Yang pertama ini kan alat transportasinya. Betul. Yang kedua sumber daya manusianya nih harus kita siapkan juga nih untuk menembus. Betul. Beda dengan drone Pak ya. Ya. Kalau drone kan cuman sambil di pinggir jalan, raya. Ya. Dari rumah juga bisa nih, Pak ya? Bisa. Kalau sudah selesai di mapping, Ya, tinggal bisa. jalan drone-nya nih. Ya, betul. Jadi kalau kita dengan T10 ini jangkauannya itu paling jauh itu sekitar 500 meter persegi mampu kita jangkau. Hampir setengah kilo Pak ya. Ya, 500 meter persegi. dengan hasil penyemprotan itu dalam 1 hari, ya dalam keadaan sedang lah, nggak terlalu capek, itu mampu sampai 20 hektar, mampu kita selesaikan dalam 1 hari.
Nah, jadi itu menjadi hal yang paling bagus lah untuk kita terapkan, ya kan? Di mana hemat waktu Pak ya, Ya, efisien, Ya. biaya lagi. betul, betul. Hemat dan efisien untuk Ya. menggunakan drone spraying Ya. ini. Jadi saya itu ya alhamdulillah sebagai satu-satunya pelopor ya kan yang menampilkan menjadi salah satu solusi dalam pengendalian gulma itu menggunakan drone, dan sekarang sudah dipakai oleh pihak kandangan, dan mereka ada salah satu paslon yang menginginkan itu memang harus bisa diatasi untuk di wilayah negara. Jadi mereka sudah berjanji kalau memang itu, ya mudah-mudahan bukannya kita mendukung sih, kita hanya membantu untuk menyelesaikan solusi yang sama dengan kita menyangkut masalah gulma, ya kan? Iya. Nah, jadi dengan hal itulah banyak hal-hal yang banyak orang sudah mengerti, memahami tentang keberadaan drone itu sendiri, manfaatnya untuk jangka panjang pun, terlebih lagi kita ini kan dekat dengan IKN. Iya. Nah, jadi kalau dari Pemerintah hulunya sekarang kan ya, Kementerian Pertanian kita ini menggalakkan ini betul swasembada pangan. ya, kalau hulunya tidak kita bereskan, otomatis kita tidak bisa swasembada, tidak bisa kita sebagai penyuplai penyandang IKN penyuplai pangan ke IKN. Jadi mulai dari sekarang lah kita sama-sama membangun, ya kan, supaya tujuan kita, tujuan pemerintah, juga tujuan dari Pak Prabowo selaku Presiden kita jenderal pangan kita, ya kan, supaya rakyat Indonesia betul-betul swasembada pangan lah. Oke, baik Pak Ika. Itulah tadi pemaparan yang disampaikan oleh Pak Ika DB Yudianto, salah satu penyuluh yang ada di Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang menjadi pelopor dari alat semprot drone spraying atau pembasmi gulma. Kalau di tempat kami, gulma yang banyak itu adalah rumput jablay dan susupan gunung. Tidak menutup kemungkinan alat spraying atau drone ini bisa digunakan untuk membasmi gulma-gulma yang lain. Terima kasih Pak Ika atas waktunya pada hari ini. Satu lagi. Jangan lupa ya untuk selalu melihat, memonitor dan juga mengetahui perkembangan kegiatan drone kita ini di YouTube, di TikTok, di Facebook, ataupun di apa nih nama YouTube-nya apa ini, nama akun Pak Ika? kita Gubuk Suluh Pertanian. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya pemirsa, like dan subscribe Gubuk Suluh Pertanian yang ada di YouTube. Oke? Terima kasih Pak Ika atas waktu dan kesempatan. Terima kasih kembali. Hari ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk pemirsa yang ada di rumah ataupun rekan-rekan yang ada di lapangan sana telah menyaksikan podcast Agritak Balai Penyuluhan Pertanian Amuntai Selatan. Saya Heri undur diri dari hadapan Anda. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.